Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian Minggu Prapaskah kelima ini di GKJ Yeremia kita buka dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membaca hukum kasih yang ada di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ke-40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saat ini kita diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menghadapnya, untuk menyesali dosa-dosa kita, dan kita mohon pengampunan dosa. Kita akan unjukkan doa kita, doa penyesalan kita secara pribadi. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ampuni kami Tuhan karena kami tidak mampu melaksanakan hukum kasih, karena kami sering melukai hati sesama kami, karena kami sering melupakan perintah-Mu, karena kami sering khawatir akan kasih-Mu, karena kami sering ragu akan iman kami, hingga kami ada dalam dosa Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, karena kami percaya di dalam kuasa darah-Mu, Engkau telah menghapuskan seluruh dosa-dosa kami. Dalam nama tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berita anugerah yang saya akan bacakan dari Roma 4 ayat 7 sampai dengan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan
kepadanya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus besertamu. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak, Ibu, serta anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami akan menerima sabdamu, sebab sabdamu itu yang menjadi pedoman dan pegangan hidup kami. Oleh karena itu kami mohon Engkau memberkati kami, anak-anak-Mu yang akan mendengarkan pemberitaan firman ini, dan juga hamba-Mu yang akan menebarkannya. Kiranya kuasa Roh Kudus membimbing kami, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu dan menjadikan itu sebagai pegangan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain,
marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. kata Yesus kepada Marta. Saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, Lihatlah, betapa kasihnya kepadanya. tetapi beberapa orang di antaranya berkata, Ia yang memelaikan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masykullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi.
banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Saudara-saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus yang telah kita dengar bersama-sama. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Pujilah Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah saudara bahwa penderitaan itu dapat menimpa siapa saja? Ada lagu dari Didi Kempot, duduk kelambi anyar sing nang jero lemariku, nanging bojo anyar sing mbok pamerke ning aku, dudu wangi mawar sing tak sawang ning mripatku, nanging kowe lali nglarani wong kaya aku, neng apa seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku, citra janji tegane kowe ngapusi, nganti sprene suwene aku ngenteni, nangis batinku ngrantes uripku, teles kebes netes. Silahkan diteruskan sendiri. Saudara-saudara, ini merupakan salah satu gambaran tentang seseorang yang menderita. Dan penderitaan itu bisa menimpa siapa saja dan dalam bentuk bermacam-macam. Ada penderitaan atau kedukaan yang begitu berat dan besar, membuat seseorang menjadi tidak berdaya, tidak mampu menghadapi semua itu, bahkan bisa membuat orang menjadi apatis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara mendengarkan Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan 45? Perikop ini mengisahkan tentang kehidupan suatu keluarga yang sedang mengalami kedukaan, yaitu keluarganya Marta, Maria, dan Lazarus. Pada waktu itu Lazarus jatuh sakit, dan Marta serta Maria menyampaikan info kepada Tuhan Yesus dengan harapan Tuhan Yesus akan segera menanggapi
lalu datang dan menyembuhkan Lazarus. Tetapi apa yang terjadi pada waktu itu, saudara-saudara? Tuhan Yesus tidak kunjung datang. Dan baru kemudian setelah Lazarus meninggal dunia, 4 hari kemudian Tuhan Yesus datang ke Betania, ke rumah Marta dan Maria. Dan apa tanggapan Marta dan Maria? Marta dan Maria begitu kecewa terhadap Tuhan Yesus. Mereka mengatakan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara merasakan kekecewaan ketika saudara-saudara menghadapi suatu persoalan di dalam kehidupan ini? Ketika ada salah satu anggota keluarga meninggal, sementara saudara sudah berkali-kali datang kepada Tuhan dan minta pertolongan agar dibebaskan dari persoalan ini, agar dibebaskan dari sakit penyakit yang dihadapi oleh keluarga kita. Tapi doa itu tidak pernah terjawab. Bahkan sampai persoalan itu menimbulkan kegagalan. Saudara yang sakit pun meninggal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Yesus tidak segera datang pada waktu itu lalu menyembuhkan Lazarus? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketidakdatangan Tuhan Yesus itu bukan karena Tuhan Yesus tidak peduli kepada keluarga Marta dan Maria. Itu juga bukan karena Tuhan Yesus masa bodoh terhadap beban yang sedang dialami oleh Marta dan Maria. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada kesembuhan itu yang harus dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Injil Yohanes tadi. Ia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Juga dikatakan oleh Tuhan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi ini maksudnya, bahwa Tuhan Yesus mau menyatakan karya Allah yang besar, yang luar biasa, yang paling indah di dalam kehidupan ini, yaitu kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara percaya akan kuasa Allah yang mampu membangkitkan orang dari kematian? Percayakah saudara
bahwa kuasa Yesus Kristus mampu membangkitkan orang dari harapannya yang sirna, percayakah saudara bahwa kuasa Yesus Kristus mampu membangkitkan masa depan yang suram, bahkan juga keputusasaan dalam menghadapi virus corona saat ini? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasanya itu mampu memberikan harapan kepada kita. Juga di tengah-tengah pergumulan kita bersama saat ini sebagai bangsa, bahkan dunia yang dihantui oleh virus corona. Apakah virus ini tidak akan berhenti? Tidak. Tentu pada saatnya yang tepat, Tuhan sendiri yang akan menghentikannya. Dan tidak perlu juga kita kecewa akan segala hal yang terlanjur terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab pada intinya Tuhan mau membangkitkan kita. Ia akan membangkitkan orang yang berdosa sehingga menjadi selamat. Ia akan membangkitkan kita yang putus harapan. Percayakah saudara akan kuasa Tuhan Yesus yang demikian? Saudara-saudara, bisakah saudara menyanyikan lagu "Ada Kuasa Dalam Darahnya"? Mari kita bangkit bersama-sama. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak semua, kita menyanyi. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Percayalah bahwa darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan di Bukit Golgota itu akan memberi sejahtera dan damai di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat kami ajak bangkit berdiri. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama-sama memperbarui pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilakan duduk kembali.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Besar, yang kami imani di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami memohon ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami dapat meningkatkan kepercayaan kami terhadap kuasa Tuhan Yesus Kristus yang mampu membangkitkan orang mati, membangkitkan semangat kami, membangkitkan harapan kami. Kami berdoa ya Bapa, agar pada saat ini Tuhan memberkati kami semua, anak-anak-Mu yang harus melaksanakan peribadatan ataupun aktivitas lain di rumah kami masing-masing. Ajarilah kami ya Bapa, bahwa rumah kami itu juga adalah bait Allah, tempat di mana Tuhan berkenan hadir dan menerima puji-pujian kami. Sehingga ketika kami melangsungkan semuanya itu, kami melangsungkannya di dalam iman. Juga kami berdoa ya Bapa, untuk orang-orang yang saat ini terkena virus corona. Mereka harus dirawat di rumah sakit yang terisolir. Kiranya Tuhan memberi kesembuhan. Juga bagi para petugas yang berjuang dan berkorban untuk menangani para pasien virus corona. Berilah mereka kekuatan, berilah mereka kemampuan sehingga dapat bekerja dengan baik. Juga kami berdoa untuk orang-orang yang oleh karena wabah virus corona ini mereka terpaksa kehilangan pekerjaannya, sehingga tidak mampu untuk menafkahi keluarganya. Kiranya Engkau memberkati mereka. Juga kami berdoa untuk para pemimpin kami, sehingga mereka dapat melakukan hal-hal yang bijaksana, sehingga dapat mengayomi dan dapat memberikan kedamaian bagi seluruh rakyat Indonesia. Berilah harapan kepada kami ya Bapa, bahwa virus corona ini pasti akan berhenti. Kami naikkan doa permohonan kami ini ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pelayanan persembahan yang kita dasari dari kitab 2 Korintus 8 ayat 14 sampai dengan 15 yang berbunyi demikian. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tata cara persembahan dilakukan seperti
yang ada tertulis pada panduan ibadah. Bila topan ras melanda hidupmu, bila putus asa dan mati lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah makasih yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang Kau berikan pada kami Tuhan Yesus. Dari berkat keselamatan, berkat kesehatan, bahkan berkat rezeki yang terus mengalir pada kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami Tuhan Yesus sebagai tanda syukur kami. Biarlah Kau berikan, Kau sucikan dan Kau kuduskan Tuhan Yesus, supaya bisa dipakai untuk setiap kegiatan pelayanan-Mu di gereja ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada petugas yang mengelola persembahan ini Tuhan. Biar Kau berikan takut akan Tuhan dan kebijaksanaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, inilah doa persembahan kami yang kami alaskan di dalam putra-Mu yang tunggal yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia yang gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena Kau jadi remang pagi dan remang jadi siang hari. Kuasa Kristus karya Allah, ramani dan cemerlang. Saya persilahkan semuanya untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak, lanjutkanlah kehidupan ini. Perkokohlah iman pada Kristus. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosiana, 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 Hosiana,
Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kami Majelis Yeremia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus Edison SWN STA Elmin yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga kepada seluruh kru Komisi Komunikasi dan Dokumentasi yang telah menyiapkan seluruh proses ibadah, dan juga pemandu lagu, pemusik yang mendukung ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan kita selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.